Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di mata kuliah keperawatan anak 1 dengan saya Bu Murni. Hari ini kita akan belajar mengenai manajemen terpadu balita sakit. Nah, di dalam materi manajemen terpadu balita sakit ini juga nanti teman-teman akan dipaparkan mengenai manajemen terpadu balita muda atau MTBM. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, supaya teman-teman paham atau mengerti mengenai apa itu manajemen terpadu balita sakit, kemudian dapat menjelaskan strategi dan proses MTBS itu sendiri, lalu dapat menjelaskan konseling MTBS, menjelaskan klasifikasi MTBS, mengaplikasikan MTBS dalam berbagai kasus anak sakit. Oke, kita mulai. MTBS itu juga disebut dengan Integrated Management Childhood Illness atau IMCI sebagai bahasa asingnya, yaitu merupakan bentuk pengelolaan balita yang mengalami sakit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan pada anak. Jadi MTBS ini biasanya memang dilakukan di pelayanan kesehatan dasar. MTBS sendiri merupakan pendekatan yang terpadu dalam tata laksana balita sakit, di mana berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga tengah, malnutrisi, dan juga meliputi upaya promotif serta preventif berupa pemberian vitamin A, imunisasi, dan juga konseling pemberian makan. Ada tiga tindakan inti di dalam bagan MTBS. Yang pertama adalah pengobatan, yang kedua konseling, dan yang ketiga perawatan di rumah serta kapan anak harus dibawa kembali. Nah, di bagian pengobatan, petugas MTBS bertugas untuk mengkomunikasikan pada ibu bagaimana cara memberikan obat pada anak di rumah. Nah, di sini meliputi dosis dan juga apa saja obat yang harus diminum oleh anak. Kemudian untuk konseling sendiri bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai cara pemberian obat lokal, mengajari ibu bagaimana cara menyusui yang baik, kemudian bagaimana cara meningkatkan produksi ASI-nya, dan bentuk-bentuk edukasi lainnya, terutama mengenai penanganan balita sakit ketika di rumah. Kemudian untuk perawatan kembali, perawatan di rumah dan juga kapan anak harus kembali, sebenarnya ini hampir sama dengan konseling, di mana tugas kita sebagai petugas kesehatan adalah mengedukasi ibu mengenai perawatan balita sakit di rumah dan kapan seharusnya si ibu harus melakukan kunjungan kembali ke puskesmas atau pelayanan kesehatan dasar. Oke, sekarang kita lihat ke strategi dan proses MTBS itu sendiri. Ada 3 komponen khas, di mana komponen yang pertama adalah meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus balita sakit. Kemudian petugas kesehatan non-dokter dapat pula menangani pasien dengan syarat sudah pernah pelatihan. Komponen yang kedua adalah memperbaiki sistem kesehatan, terutama di sini adalah di tingkat kabupaten atau kota. Komponen yang ketiga dapat memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan upaya untuk pencarian pertolongan kasus balita sakit. Nah, langkah-langkahnya apa saja dalam proses manajemen kasusnya? Nah, yang pertama adalah menilai anak usia 2-5 bulan atau bayi muda usia 1 minggu hingga 2 bulan dan melakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik. Kemudian, setelah kita menilai, lalu kita buat klasifikasi kategorinya untuk melaksanakan tindakan. Setelah kita ketahui klasifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengobati balita dengan cara memberikan resep, petunjuk pemberian obat, dan juga tindakan lain yang diperlukan. Nah, setelah kita berikan pengobatan, maka layanan yang selanjutnya kita berikan adalah pelayanan tindak lanjut. Untuk konseling MTBS, merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada klien oleh konselor. Nah, bantuan ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu orang lain agar dapat tumbuh ke jalan yang dipilih sendiri,
kemudian mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya, serta mampu menghadapi krisis yang telah dialami dalam kehidupannya. Nah, istilah konseling ini juga tidak dapat dipisahkan dengan bimbingan, karena sebenarnya keduanya memiliki keterkaitan. Konseling sendiri merupakan inti dari proses bimbingan secara keseluruhan dan lebih berkaitan dengan masalah pribadi dari si individu itu. Nah, konseling ini merupakan unggulan ya dan sekaligus keunikan dari alur pelayanannya. Kemudian materi konseling yang biasa diberikan diantaranya adalah kepatuhan minum obat, kemudian cara minum obat, cara pemberian makan pada anak sesuai dengan usianya, dan nasihat kapan harus melakukan kunjungan ulang atau kapan harus kembali segera. Nah, di dalamnya nanti akan terdapat kartu nasihat ibu ya. Nanti akan diberikan kartu nasihat ibu atau KNI, di mana kartu ini biasanya dilengkapi dengan gambar untuk memberikan informasi ataupun untuk mengingatkan ibu ketika di rumah. Nah, biasanya informasinya juga mengenai tanda gejala yang mengharuskan anak untuk segera kembali ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan. Nah, klasifikasi MTBS, sekarang kita menggunakan MTBS 2019. Untuk modul MTBS-nya, teman-teman bisa lihat di Skalsa, sudah di-upload oleh koordinator yaitu Bu Olin, jadi silakan di-download, dipelajari. Nanti juga kita akan menggunakan modul atau bagan MTBS tersebut untuk belajar atau latihan soal ya. Oke, untuk MTBS klasifikasinya ada dua, seperti yang tadi di awal saya singgung bahwasanya kita ada MTBM, manajemen terpadu balita muda, di mana sasaran kita adalah anak ataupun bayi yang berusia di bawah 2 bulan. Kemudian di sini ada manajemen terpadu balita sakit, yaitu di rentang usia 2 bulan hingga 5 tahun. Isinya sama di antara keduanya, dimulai dari penilaian klasifikasi dan tindakan pengobatan, kemudian konseling bagi ibu atau keluarga, dan pelayanan tindak lanjut. Oke, sekarang kita memasuki bahasan mengenai manajemen terpadu balita muda. Di sini akan sedikit saya kenalkan apa itu manajemen terpadu balita muda. Ya, di sini memang tadi sudah saya sampaikan sasarannya untuk bayi yang berusia kurang dari 2 bulan. Nah, di sini kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menilai tanda dan gejala. Apa saja yang akan kita nilai terhadap bayi tersebut? Di antaranya adalah yang pertama kita nilai apakah terdapat kejang atau tidak, ya. Setelah itu kita identifikasi adanya tanda gejala atau manifestasi klinis di saluran pernapasan. Apakah terjadi henti nafas? Mungkin ya, ini salah satunya lebih dari 20 detik. Kemudian kita identifikasi juga adanya tanda gejala penurunan suhu tubuh atau hipotermia ya. Seperti kita ketahui bahwasannya bayi kecil itu rentan sekali mengalami penurunan suhu tubuh atau yang biasa kita sebut dengan hipotermia, apalagi ketika terdapat paparan lingkungan yang mendukung juga gitu ya. Selanjutnya, adanya tanda gejala kemungkinan infeksi bakteri, misalnya anak mengalami letargi atau mengantuk atau tidak sadar ya. Lalu adanya tanda dan gejala Icterus neonatorum. Kemudian apakah juga ada tanda-tanda gejala gangguan sistem pernafasan seperti muntah segera setelah minum. Kemudian kita juga kaji adanya tanda atau gejala diare. Adanya tanda atau gejala masalah pemberian ASI dan juga berat badan rendah. Oke. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan klasifikasi dan tingkat kegawatan. Ya, yang pertama adalah klasifikasi kejang. Ya. Untuk klasifikasi kejang, kita identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, apakah didapatkan tremor yang disertai adanya penurunan kesadaran? Kemudian, apakah terdapat gerakan yang tidak terkendali pada mulut, mata, atau anggota gerakan yang lain, misalnya mulut mencucu dan sebagainya. Kemudian, klasifikasi gangguan pernafasan,
Di antaranya adalah apabila ditemukan tanda henti nafas atau apnu lebih dari 20 detik, nafas cepat lebih dari 60 kali per menit, nafas lambat kurang dari 30 kali per menit, adanya sianosis atau kebiruan, dan adanya retraksi dada yang kuat. Selanjutnya, kita identifikasi klasifikasi ikterus. Apa yang harus kita lihat? Apakah terdapat ikterus fisiologis, di mana ikterus pada umur 3 hingga 14 hari, atau ikterus pada hari kedua setelah lahir disebut ikterus patologis. Nah, klasifikasi di MTBM untuk ikterus adalah adanya ikterus berat, ikterus, dan tidak ada ikterus. Nanti silakan ada lihat di buku MTBS-nya, apa saja yang masuk klasifikasi ikterus berat, ikterus, dan tidak ada ikterus. Selanjutnya adalah klasifikasi gangguan pencernaan. Jika ditemukan tanda muntah segera setelah minum atau berulang, muntahan berwarna hijau, adanya gelisah, rewel, dan juga kembung pada perut bayi. Klasifikasi diare di sini ada 3 klasifikasi. Diare dengan dehidrasi berat, jika didapatkan 2 atau lebih tanda bergerak jika dirangsang atau tidak bergerak sama sekali, matanya cekung, cubitan kulit perut kembali sangat lambat, kemudian dehidrasi ringan sedang. Jika terdapat 2 atau lebih tanda gelisah atau rewel, mata cekung, cubitan perut kembali lambat. Kemudian diare tanpa dehidrasi jika tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat ataupun ringan sedang. Untuk gangguan pencernaan, nah ini coba kita lihat apakah berat badannya rendah menurut umur dan atau terjadi masalah pemberian ASI. Jika, nah ini klasifikasinya ya, BB rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI jika terdapat 1 atau lebih tanda, BB menurut umur rendah, ASI-nya kurang dari 8 kali per hari, mendapat makanan atau minuman selain ASI, posisi bayi salah, tidak melekat dengan baik, tidak menghisap dengan efektif, terdapat luka ataupun bercak putih atau oral thrush, dan terdapat celah bibir atau langit-langit. Nah, setelah kita menilai tanda gejala, maka kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu memberikan tindakan atau pengobatan untuk bayi muda yang memerlukan rujukan segera atau tindakan rujukan. Di antaranya adalah mencegah agar gula darah tidak turun, kemudian mengajarkan cara membuat larutan gula, menangani gangguan nafas pada penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, menangani kejang dengan obat anti kejang, memberi antibiotik intramuskuler, kemudian bagaimana cara menghangatkan tubuh bayi, apakah dengan metode kanguru ataupun dengan metode yang lain, menasihati ibu bagaimana tetap menjaga bayi dalam keadaan hangat selama di perjalanan dan juga memberikan cairan intravena. Nah, inti dari asuhan dasar bayi muda adalah yang pertama, melakukan pencegahan infeksi. Yang kedua, menjaga supaya bayi muda selalu hangat. Yang ketiga, memberikan ASI saja sesering mungkin. Yang keempat, kita melakukan imunisasi. Jadi ini adalah 4 asuhan dasar yang wajib kita lakukan pada bayi muda. Oke. Nah, konseling. Apa saja konseling yang bisa kita berikan kepada ibu atau keluarga yang memiliki bayi di bawah usia 2 bulan? Yang pertama adalah pencegahan infeksi tadi ya, yaitu cara untuk melakukan atau mengobati luka di mulut atau terjadinya oral thrush. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara cuci tangan sebelum mengobati bayi. Yang kedua, bersihkan mulut bayi dengan ujung jari yang terbungkus kain yang bersih tentunya dan telah dicelupkan ke larutan air matang hangat bergaram. Nah, caranya membuat 1 gelas air hangat ditambah seujung sendok teh garam. Kemudian kita teteskan suspensi nistatin di mulut bayi baru lahir dengan dosis setengah mililiter per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 4 kali pemberian. Kemudian cuci tangan kembali. Nah, ada baiknya untuk suspensi nistatin ini juga kita tetap berkolaborasi dengan dokter ya untuk pemberian dosisnya apakah tepat atau tidak. Nah, perawatan di mulut ini bisa dilakukan selama 4 kali sehari selama 7 hari ya. Jadi ini kita bisa lakukan. Kemudian cara mengobati infeksi kulit ataupun tali pusat. Yang pertama adalah cuci tangan, tetap harus dilakukan dengan air mengalir dan sabun, kemudian bersihkan nanah dan krusta dengan air matang, desinfeksi tingkat tinggi secara hati-hati. Kemudian
keringkan daerah sekitar luka dengan kain bersih dan kering. Untuk infeksi kulit kita olesi dengan antiseptik, lalu kita cuci tangan kembali. Nah, cara mendapatkan air matang desinfeksi tingkat tinggi bagaimana? Caranya air dimasak sampai dengan mendidih kurang lebih 10 hingga 15 menit, kemudian dibiarkan dingin dan di dalam keadaan yang tertutup. Silakan dilakukan perawatan untuk kulit dan juga tali pusat ini 2 kali sehari selama 5 hari. Yang terakhir, konseling atau yang ketiga, konselingnya adalah cara mengobati infeksi mata. Nah, di sini infeksi mata kita lakukan tindakan ini sampai dengan matanya yang kemerahan tersebut menghilang ya. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, bersihkan kedua mata bayi 3 kali sehari menggunakan kapas atau kain bersih dengan air hangat. Kemudian kita oleskan salep mata berupa tetrasiklin 1% atau kloramfenikol 1% pada bagian dalam kelopak mata bawah pada kedua mata, lalu kita cuci tangan kembali. Selain itu, konseling yang bisa diberikan diantaranya mengajari ibu menyusu dengan baik, mengajari ibu cara memerah ASI, mengajari ibu cara meningkatkan produksi ASI, mengajari ibu menjaga bayi bayi berat lahir rendah tetap hangat di rumah, dan juga menasihati ibu terhadap kesehatan si ibu itu sendiri. Misalnya konsumsi vitamin A 200.000 intraunit per hari selama 2 hari pada ibu nifas, kemudian KB pasca persalinan, dan juga pemenuhan gizi yang seimbang. Oke, nah sekarang kita akan mulai masuk ke manajemen terpadu balita sakit, yaitu untuk anak usia 2 bulan hingga 5 tahun. Nah, sama seperti pada MTBM, di MTBS ini juga akan dikaji tanda dan gejalanya. Yang pertama adalah tanda bahaya umum. Apa saja yang masuk tanda bahaya umum? Yang pertama, tidak bisa minum atau menetek, kejang, letargis, atau tidak sadar. Kemudian keluhan-keluhan yang lain seperti batuk atau kesukaran bernafas, diare, demam, masalah telinga, malnutrisi, anemia, dan lain-lain juga perlu dikaji. Penilaian tanda dan gejala, penilaian pertama yang harus kita lakukan adalah penilaian tanda bahaya umum, keluhan batuk atau sukar bernafas, tarikan dinding dada, stridor, dan juga nafas cepat. Penilaian kedua, adanya keluhan dan tanda diare meliputi mata cekung, letargis, tidak bisa minum atau malas makan, turgor kulitnya jelek, gelisah, rewel, haus, atau anak terlihat tampak sangat banyak minum ya karena saking kehausannya. Selanjutnya penilaian ketiga adalah adanya tanda demam yang disertai adanya tanda bahaya umum, misalnya kaku kuduk, adanya infeksi lokal. Kemudian penilaian keempat meliputi tanda masalah pada telinga, misalnya teraba, bengkak, dan nyeri di area belakang telinga ya, di area belakang telinga ataupun mastoidnya. Kita cek jendolan di belakang telinga ini atau mastoidnya, kita lihat apakah ada pembengkakan ataupun nyeri. Kemudian penilaian kelima, adanya tanda status gizi meliputi badan terlihat kurus, kemudian bengkak pada kedua kaki ataupun telapak tangannya pucat dan sebagainya. Oke, setelah kita nilai tanda gejalanya, maka kita tentukan klasifikasi dan juga tingkat kegawatannya. Yang pertama adalah klasifikasi pneumonia ya. Ini pneumonia ini merupakan penyakit termasuk prosentasenya tinggi ya di usia anak-anak balita terutama. Untuk klasifikasi pneumonia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pneumonia berat, di mana pneumonia berat ini memiliki ciri khas yaitu adanya tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigennya kurang dari 90%. Nah, ini ketika di pelayanan kesehatan dasar mungkin kita tidak punya alat-alat yang lengkap untuk identifikasi saturasi oksigen ya. Jadi indikator utama kita bisa melihat adanya tarikan dinding dada ke dalam atau biasa kita sebut dengan retraksi dada. Kemudian kategori yang kedua adalah pneumonia.
hanya pneumonia saja. Nah, ini ciri khasnya apa? Jika ditemukan nafas cepat. Namun teman-teman harus ingat, klasifikasi nafas cepat di sini tentunya berbeda untuk anak ataupun dewasa ya, karena memang setiap anak punya nilai respirasi normal yang berbeda-beda. Jadi silakan itu dijadikan acuan. Kapan bisa disebut nafas cepat jika anak usianya sekian, kapan disebut anak nafas cepat jika anak berusia sekiannya. Itu perbedaannya silakan diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah batuk bukan pneumonia, di mana tidak ditemukan adanya tanda-tanda baik itu pneumonia berat maupun pneumonia. Kemudian ini ada klasifikasi dehidrasi. Sama seperti pada bayi tadi, bayi muda ada dehidrasi berat jika terdapat 2 atau lebih tanda letargis atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum, cubitan perut kembali sangat lambat. Kemudian diare dehidrasi ringan atau sedang jika terdapat 2 atau lebih tanda, anak rewel atau mudah marah, matanya cekung, haus atau minum dengan lahap, artinya cara ngeceknya kita misalnya kasih minum pakai gelas atau mungkin pakai sendok ya. Sebelum si sendok ataupun gelas ini mencapai mulut, si bayi sudah menggerakkan kepalanya untuk meraih si gelas ataupun sendok tadi. Kemudian cubitan kulit perut kembali lambat. Nah, yang ketiga adalah diare tanpa dehidrasi. Nah, di sini tentunya tidak ditemukan tanda-tanda yang cukup untuk dikategorikan sebagai dehidrasi ringan, sedang, ataupun berat. Selanjutnya adalah klasifikasi diare persisten. Dengan kata persisten ini sendiri kita sudah bisa identifikasi ketika pasien mengalami diare lebih dari 14 hari, maka kita bisa kategorikan diare persisten. Nah, di sini klasifikasinya adalah diare persisten berat, di mana diarenya selama 14 hari atau diikuti dengan dehidrasi. Nah, sedangkan klasifikasi yang kedua adalah diare persisten, di mana diarenya 14 hari atau lebih dan tidak ada dehidrasi. Jadi kategorinya untuk diare persisten hanya ada 2. Nah, untuk disentri ini hanya satu klasifikasi. Ketika kalian menemukan hasil atau penilaian tanda gejala, dia diare, kemudian ada darah di dalamnya, maka langsung klasifikasi itu masuk ke disentri. Ya, jadi ditemukan adanya tinja dalam darah ataupun diarenya bercampur darah. Oke. Selanjutnya adalah klasifikasi resiko malaria. Nah, ini nanti selain resiko malaria juga akan ada klasifikasi campak dan juga DBD. Nah, ketiganya ini memiliki ciri khas yang spesifik, yaitu adanya demam. Maka di MTBS nanti untuk demam ini akan diidentifikasi berbagai macam. Apakah dia lebih menjurus ke malaria, apakah dia lebih menjurus ke campak, ataukah apakah dia lebih menjurus ke demam berdarah ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu risiko malaria. Nah, risiko malaria pun dibagi 2. Apakah dia berada di daerah endemis malaria atau dia di daerah non endemis malaria dan juga tidak ada riwayat bepergian ke endemis malaria. Nah, untuk yang risiko malaria di area endemis malaria ada 3. Yang pertama penyakit berat dengan demam. Jika ditemukan adanya tanda bahaya, tadi diingat lagi ya tanda bahaya apa saja ya. Tanda bahaya umum tadi ya. Kemudian atau kaku kuduk. Kemudian kategori malaria jika terjadi demam pada anamnesis atau teraba panas atau suhunya lebih dari sama dengan 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, demam mungkin bukan malaria. Jadi di situ disebut demam mungkin bukan malaria jika mikroskopisnya negatif atau rapid diagnostic testnya negatif atau ditemukan penyebab lain dari demam. Ya, kemudian yang klasifikasi risiko malaria untuk daerah non endemis ya. Di sini ada 2 kategori, penyakit berat dengan demam. Jika ditemukan ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk atau usia anak kurang dari sama dengan 3 bulan. Yang kedua adalah demam bukan malaria jika tidak ada tanda bahaya umum dan tidak ada kaku kuduk. Nah, ini harus keduanya ya, karena di sini bukan atau tapi dan. Ya, next klasifikasi campak. Untuk klasifikasi campak ini dikategorikan juga menjadi 3. Yang pertama adalah campak dengan komplikasi berat
Ya, di sini candanya adalah jika ditemukan adanya tanda bahaya umum, kembali lagi diingat apa saja yang termasuk tanda bahaya umum, atau adanya kekeruhan pada kornea mata, atau ada luka di mulut yang dalam yang luas. Nah, di sini kategori yang kedua adalah campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut jika ditemukan adanya nanah pada mata atau ada luka pada mulut. Jadi salah satu ditemukan itu sudah masuk kategori ini. Yang ketiga adalah campak saja. Nah, apa kategorinya? Jika campak terjadi sekarang atau dalam 3 bulan terakhir. Kemudian kita masuk ke klasifikasi demam berdarah dengue atau DBD atau DHF ya, biasanya juga sebutannya seperti itu. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah demam berdarah dengue jika ada tanda-tanda syok atau nyeri di ulu hati, atau muntah-muntah, atau adanya perdarahan, entah itu di kulit, entah di hidung berupa mimisan, ataupun buang air besarnya ada perdarahan. Atau jika ditemukan adanya uji torniket yang positif. Jadi salah satu, karena ini atau. Kemudian klasifikasi kedua adalah mungkin DBD, di mana dikategorikan ini jika demam mendadak tinggi dan terus-menerus atau adanya bintik-bintik perdarahan di kulit atau peteki negatif atau uji torniketnya negatif. Nah, jadi ini masih kategori mungkin. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah demam mungkin bukan DBD. Nah, ini jelas ketika tidak ditemukan satupun gejala yang masuk dari klasifikasi-klasifikasi sebelumnya. Oke ya, jadi ini untuk penentuan klasifikasi dan tingkat kegawatan untuk demam. Kemudian kita masuk ke masalah telinga, ada 4 kategori, apakah mastoiditis, apakah infeksi telinga akut, infeksi telinga kronis, ataupun tidak ada infeksi telinga. Untuk mastoiditis tentu harus ditemukan adanya pembekakan yang nyeri di belakang telinga, yang tadi saya sebutkan ya, di tulang mastoidnya. Ya, jadi yang kalian raba di belakang telinga itu ada jendol, nah itulah yang disebut dengan mastoid. Nah, ketika ditemukan bengkak dan nyeri di situ, maka kemungkinan besar dia masuk ke klasifikasi mastoiditis. Nah, ketika ditemukan adanya nyeri telinga, atau rasa penuh di telinga, atau tampak cairan atau nanah keluar dari telinga, kurang lebih kurang dari 14 hari, maka ini masuk ke kategori infeksi telinga akut. Nah, tentunya kalau sudah akut demikian, maka yang kronis kategorinya sama, namun terjadi selama lebih dari 14 hari. Kemudian tidak ada infeksi telinga jika tidak ada nyeri telinga dan tidak ada nanah keluar dari telinga. Lalu klasifikasi selanjutnya adalah klasifikasi status gizi. Ini juga ada 4, yaitu gizi buruk dengan komplikasi, gizi buruk tanpa komplikasi, gizi kurang, dan gizi baik. Nah, di sini teman-teman harus mengidentifikasi betul apakah anak terlihat kurus, atau terjadi edema pada kedua punggung kaki, atau berat badan per panjang badan atau tinggi badannya kurang dari -3 standar deviasi, atau lingkar lengan atasnya kurang dari 11,5 cm, dan terdapat salah satu dari tanda bahaya umum, klasifikasi berat badan, dan masalah pemberian ASI pada umur kurang dari 6 bulan. Maka kalau itu ditemukan, itu masuk ke gizi buruk dengan komplikasi. Selanjutnya, gizi buruk tanpa komplikasi bisa Anda simpulkan ketika ditemukan anak terlihat sangat kurus, atau hasil penghitungan Anda mengenai berat badan per panjang badan atau tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi, atau lilanya atau lingkar lengan atasnya kurang dari 11,5. Gizi kurang jika berat badan per panjang badan atau tinggi badannya kurang dari -3 standar deviasi sampai -2 standar deviasi, atau nilainya berada di rentang 11,5 sampai 12,5 cm. Gizi baik jika berat badan atau panjang badannya, berat badan per panjang badan atau tinggi badannya lebih dari sama dengan -2 standar deviasi, atau nilainya lebih dari sama dengan 12,5. Nah, ini teman-teman untuk melihat ketemu hasilnya -2 standar deviasi ataupun -3 standar deviasi, kita memang harus belajar bagaimana menghitung antropometri ya. Jadi mungkin kita memang belum sampai bahas ke sana. Nanti pada poin materi tentang penghitungan status gizi mungkin kita akan lebih spesifik membahas tentang ini. Kemudian selanjutnya klasifikasi anemia. Untuk anemia ada 3 kategori, anemia berat,
anemia saja atau tidak anemia. Untuk anemia berat, jika ditemukan telapak tangannya sangat pucat ya. Jadi di sini nanti bisa dibandingkan telapak tangan pemeriksa dengan telapak tangan anak. Nah, kalau misalnya tampak sangat sekali perbedaannya, di mana telapak tangan anak tampak lebih putih dan pucat dari yang seharusnya, maka kita bisa simpulkan ini mengalami anemia. Kemudian anemia saja jika telapak tangan agak pucat. Nah, bedanya kalau yang sangat pucat itu putih sekali. Oke, kemudian untuk tidak anemia, jika tidak ditemukan tanda kepucatan pada telapak tangan ya. Oke. Jadi kita tidak temukan kepucatan, maka anak akan masuk ke kategori tidak anemia. Selanjutnya, klasifikasi apakah terdapat status HIV. Yang pertama, infeksi HIV terkonfirmasi jika tes HIV anaknya positif. Kemudian diduga terinfeksi HIV jika ibu HIV positif atau riwayat kematian orang tua atau saudara kandung yang didiagnosis HIV atau dengan gejala klinis HIV AIDS. Kemudian terpajan HIV jika ibu HIV positif atau anak dari ibu dengan HIV masih mendapat ASI atau anak dari ibu dengan HIV, status HIV anak tidak diketahui. Kemudian mungkin bukan infeksi HIV jika tes HIV pada ibu atau anak negatif. Ya, ini untuk klasifikasinya. Selanjutnya untuk pengobatan, nanti pada saat Anda membuka bagan MTBS, di setiap klasifikasi ini di sebelah kanannya akan terdapat langkah-langkah pengobatan ataupun tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi anak pada saat ditemukan klasifikasinya. Untuk konseling bisa berupa konseling pemberian makan, konseling pemberian cairan, menasihati ibu tentang kesehatannya sendiri, menasihati ibu tentang penggunaan kelambu untuk mencegah malaria ataupun DBD ya. Kemudian menasihati ibu kapan harus kembali ke petugas kesehatan. Nah, ini terbaru yang kami temukan karena sekarang kita sedang dalam kondisi pandemik global tentang COVID-19. Maka ini ada alur MTBS selama masa COVID-19. Nah, di sini petugas terutama yang berada di tingkat pelayanan dasar harus mengacu pada pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian petugas juga mensosialisasikan masyarakat mengenai COVID-19 dan juga rumah sakit rujukan. Nah, pertama caranya adalah pisahkan dulu secara klinik. Apakah pasien terdapat gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas, atau pasien tanpa gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas? Ketika ditemukan gejala ini, maka yang harus dilakukan adalah atur jarak pelayanan antara petugas dan pasien. Kemudian petugas menggunakan APD, masker, apron, sarung tangan, pelindung mata ini sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan ketika menemukan pasien dengan gejala yang mirip dengan COVID-19. Selanjutnya petugas ketika tidak ditemukan adanya tadi ya, ada gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas, maka petugas berpedoman pada standar pencegahan dan melakukan penilaian resiko. Selanjutnya kita tentukan status balita, apakah pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 atau pernah berkunjung ke daerah terjangkit dalam 14 hari terakhir. Jika iya, maka apa yang harus dilakukan? Apakah saat ini sedang atau pernah mengalami demam atau ada riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok atau sesak nafas, atau tidak ada gejala atau riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas. Jika dia pernah berkontak dengan pasien ataupun pernah berkunjung dan ditemukan gejala ini, maka selanjutnya adalah tata laksana untuk PDP, pasien dalam pengawasan, di mana harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, lapor ke Dinas Kesehatan atau hotline COVID-19. Nah, jika tidak ada gejala atau riwayat, maka kita pakai tata laksana ODP, di mana karantina di rumah selama 14 hari, lapor ke Dinas Kesehatan atau hotline COVID-19. Jika dalam masa karantina mengalami keluhan seperti yang sebelumnya, ada demam, batuk, pilek, sesak nafas, maka kita kembali ke tata laksana PDP ya. Meskipun tadi awalnya adalah tata laksana ODP. Maka ketika sudah muncul selama masa karantina, tetap tata laksana PDP yang harus kita lakukan. Rujuk ke rumah sakit rujukan, lapor ke Dinas Kesehatan, atau hotline COVID-19.
Untuk status balita yang tidak pernah kontak ataupun tidak pergi berkunjung ke daerah COVID-19, maka lakukan pelayanan MTBS, di mana anak yang tidak termasuk kategori ODP ataupun PDP, kita berikan pelayanan pendekatan MTBS. Jika timbul pneumonia, maka kita kembali ikuti alur PDP. Nah, demikian untuk alur MTBS selama masa COVID-19 ya. Semoga ini memberikan gambaran juga pada kita semuanya. Baik, nah ini silahkan dicoba nanti teman-teman membuka modul MTBS-nya. Saya rasa lebih mudah ini. Anda buka modulnya MTBS, silahkan di-download dulu dari Skalsa, dipahami dulu. Lalu silahkan Anda coba mengerjakan ini. Ya, jawabannya nanti silahkan Anda unggah ke Skalsa. Ya, nanti ini akan saya nilai juga sebagai kuis bisa. Ya. Jadi di sini anak T dibawa ibu ke puskesmas. Nanti silakan dilihat kira-kira ini masuk ke penilaian yang mana ya. Keluhan batuk sudah 5 hari, dari hasil pengkajian diperoleh data RR-nya sekian, tidak ada retraksi dada, tidak terdengar stridor, tidak ada kejang, muntah ataupun penurunan kesadaran. Nah, dari kasus ini anak T ini kira-kira masuk kategori apa menurut MTBS? Nanti mudah sekali ketika Anda membuka MTBS, tinggal mencocokkan data-data ini, lalu Anda akan tahu dia masuk ke kategori apa. Kemudian kira-kira pengobatan atau tindakan yang tepat bagi anak T apa? Ini juga sudah ada di MTBS semua. Jelaskan jenis dan dosis obat, silahkan dicari juga di situ juga ada. Nanti ranahnya akan berurutan. Dia akan merujuk ke poin sekian gitu ya. Konseling apa yang tepat diberikan, lalu kapan disarankan untuk memeriksakan kembali. Nah ini ya silahkan dikerjakan nanti 1 minggu ini, batasannya adalah 1 minggu karena Anda mengakses ini kan diberikan waktu 1 minggu ya, jadi silahkan selama 1 minggu Anda coba kerjakan ini, lalu silahkan dikirim ke Skalsa, ke kantong tugasnya, jangan lupa dan dituliskan identitas namanya, siapa yang mengerjakan. Gitu. Terima kasih. Referensi yang bisa Anda gunakan adalah 2 buku ini yang saya pakai, atau mungkin teman-teman menemukan referensi yang lain, silahkan di-share ke kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.